Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan namo buddhaya untuk kita semua. Selamat datang kembali di Ekspedisi Online bersama saya Asep Jahe. Saya Gus Robin. Gus Robin Spiritual Learning Time. Waktunya belajar. Spiritual Robin Spiritual Learning Times. Ya. Di episode kali ini kita akan bahas tentang kerasukan palsu dan kerasukan asli. Nah, ini nih. Gimana sih kerasukan palsu? Ya, seperti yang kita lihat ya, kalau di masyarakat ya, yang namanya kerasukan itu udah pasti yang berhubungan dengan gaib ya. Kerasukan jin gitu, kerasukan makhluk gaib, kerasukan apa gitu. Jin centong, jin god gitu mungkin ya gitu ya. Itu sudah pasti berhubungan dengan hal gaib dan sudah pasti berhubungan dengan hal mistis dan pasti berhubungan dengan yang namanya paranormal. Dan sesuatu hal yang dalam lingkup gaib lah ya. Contohnya mungkin kalau orang kerasukan dibawa ke tempat ibadah gitu misalkan. Pura, masjid, gereja, kelenteng gitu misalkan kan, pasti dibawa ke sana atau di gimanain sudah selesai gitu kan, lepaslah kembali, keluarlah yang rasukinnya gitu kan ya. Nah ini kebetulan ya kita ini kan di Bali ya, yang namanya kerasukan, yang namanya itu adalah suatu hal yang biasa ya, terdengar biasa tapi aneh. Bukan, tapi suatu hal yang spesial gitu ya, loh spesial maksudnya. bagi orang ya. Soalnya di beberapa kebudayaan kita ya itu ada hubungannya gitu. Kalau misalkan ada upacara gitu, misalkan di pura gitu, pasti ada yang namanya, nggak semua sih ya, beberapa ya, itu pasti ada yang namanya yang kerasukan seperti itu, menari gitu seperti itu. Artinya acara tersebut ditonton, dilihat gitu oleh yang di atas kan, seperti itu percayaannya kan ya. Mari belajar bersama-sama di sini ya. Namun dan ada juga kepercayaan seperti misalkan saat orang meninggal gitu kan, kita datang ke seorang balian atau paranormal untuk seperti menanyakan apakah orang yang meninggal ini itu masih memiliki hutang seperti itu, masih memiliki hal yang terhambat di dunia ini kah gitu. Biasanya paranormal ini akan memanggil arwah tersebut gitu kan, dikerasukan baru ditanya oleh keluarga gitu kan, apa yang saya kurang. sering itu kemarin waktu bapak saya meninggal, kebetulan mendatangkan leluhur yang sudah buyut atau nenek moyang yang sudah lama sekali, bahkan tidak ada yang tahu saudara saya. Jangankan saya, saudara saya yang sudah tua saja tidak tahu. Mau didatangkan benar dan tidaknya. Sebelum mendatangkan ke sana, ditanya dulu gitu. Apakah bapak saya ada yang kurang di dunia ini gitu. Ada yang harus dilunasikah gitu dilunasikah. Terus saya harus bagaimana ya, gitu. ditanya pada saya, bahkan bapak saya nggak pernah nutur. Ya ada sih bayi bajang berapa, lagi dua bayi bajang. Terus bagaimana bayi bajang? Bapak mungkin pernah dulu sempat kayak keguguran apa itu dengan tapi tidak diritualkan gitu ya, tapi tidak secara keagamaan gitu ya. Ya mungkin dia itu dulu ketika masih nakal ya. Ya tahulah gitu. Saya aja kayak bukan kayak bumi dan langit. Ya. Dan itu merupakan satu kebudayaan ya di Bali ya, dan sangat erat dan juga kental sekali gitu kebudayaan tersebut. Namun semakin seiringnya zaman, tergiring zaman gitu ya, ada beberapa kali yang kerasukannya ini mulai dipertanyakan. Ini beneran kerasukan? Apa enggak? Ini apakah dia bercanda, apakah gila, sampai ada lagunya ya, lagu Bali gitu ya, kerasukan. Gimana? Begini, saya lanjutkan sedikit tadi ya. Ya lanjutkan. Terus ceritanya seperti itu. Saya bilang sih ada masih leluhurnya lagi dua itu yang belum tenang, lagi tiga yang belum tenang, satu laki-laki, dua laki-laki, satu perempuan.
Yang perempuan paling besar, terus laki-laki. Dia ada di sini. Ketika mediasi dengan Gus Robin sendiri yang mediasi. bukan saya. Ke paranormal Saya lain. tidak ditugaskan untuk mendatangkan orang meninggal. Maaf. Saya ini semi kerasukan biasanya. Saya dari awal-awal video pun bilang itu saya tidak akan kerasukan 100%. Bukan tugas saya untuk kerasukan 100%. Kebanyakan wanita tugasnya. Ya, paling kan Gus Robin mendatangi seseorang. Keluarga saya. Dalam arti lain, paranormal lain kan. Ini keluarga besar saya, bukan keluarga inti saya saja, tapi keluarga besar juga dan saya, keluarga kecil saya itu mendatangi mereka berbanyak. Di sana bukan saya zuzon, 99% sama dengan apa yang saya katakan. Saya tidak berani mengatakan 100%, pasti ada bedanya. Mungkin enggak sih ada bedanya. Ya 99% lah enggak. Karena enggak ada yang sempurna di dunia ini. Akhirnya saudara besar saya baru sekian lama mereka enggak begitu percaya dengan saya. Mana mungkin saya sama dengan itu orang yang saya tidak kenal, bahkan saya tempatnya pertama kali ke sana. Tuh. Maksudnya nama leluhurnya ini gitu. Iya, nama leluhurnya. Tapi Gus Robin tahu gitu. Tahu, tapi dan saya melihat sendiri gitu. Iya, melihat sendiri. Bapak saya pun gitu, datang melihat sendiri. Ketika bapak saya datang disebutlah saya Bin gitu. Biasanya memang Bin saya dikatakan. Adik saya ada namanya Roy gitu, Rina itu. Ketiga-tiganya dipanggil, terus saudara-saudaranya yang dipanggil. Awalnya rencananya bukan yang itu masuk, tuh. Tapi dari pura dalam mau masuk, bukan aslinya. Saya nggak terima, harus yang asli datangkan, baru asli datang. Sampai saya curhat gitu, sampai bapak saya minta maaf gitu ada atas kesalahannya mungkin sama ibu saya gitu, sama saudaranya. Gitu. Punya hutang piutang di sini pernah gini seperti itu ya. Hal ini sering dilakukan. Kalau kalian pernah melihat orang mediasi mendatangkan orang meninggal, pasti ngerti apa yang saya katakan. Ya, kalau orang Bali, dan ini sering sekali di Bali ya, kalau misalkan setiap orang meninggal pasti ya mediasi. Bukan sering, malah menjadi suatu hal tradisi. Iya betul. Tradisi ini. Jadi kalau dibilang tidak ada. Kalau dibilang nggak percaya, kenapa dia bisa tahu namanya? Iya, saya sih pernah ya, karena kan ya nggak mungkin semua saudara saya yang tua-tua itu hidup selamanya gitu kan. Ada yang meninggal, itu kan saya ikut gitu melihat, karena kan penasaran juga ya. Lihat, oh bisa tahu ya gitu. Padahal dia nggak tahu dia nggak tahu kita. Padahal ini kan paranormal yang nggak kemana-mana ya. Jaraknya jauh ya waktu itu. Saya awalnya di Tabanan kalau nggak salah ya. Saya juga jauh. Itu bukan keluarga gitu. Itu kita nggak tahu siapa. Tapi kok tahu ya. Nah itu dah. Terus ada ini, kurangnya di sini. Hingga akhirnya anaknya, oh iya betul. Biasanya sih perempuan yang paling mantap untuk kemasukan. Katanya untuk memasukkan orang meninggal perempuan. Iya, rata-rata sih perempuan juga. Ya, wanita paling cocok katanya. Saya tidak. Bukan tugas saya itu. Tugas saya hanya pengetahuan. Saya hanya bertugas untuk pengetahuan. Lain dari pengetahuan bukan tugas saya. Jadi jangan mengambil tugas. Saya dulu ingin memijat, nggak dikasih. Memijat? Mijat. Ada kok gini paranormal tuh gini yang mijat. Tapi tidak dikasih. Akhirnya saya dikasih tugas pengetahuan. Karena mungkin orangnya apa adanya dan jujur. Gitu, orangnya apa adanya jujur, belak-belakan orangnya ya mau gini jadinya. Sekarang seperti sekarang gitu, saya memberikan pengetahuan. Ini kan yang asli ini. Yang asli itu kan ya namanya kalau di Bali sendiri ya, karena saya melihat sendiri gitu kan, di Bali sendiri ada kerasukan di pura begitu kan. Ya namanya pura adalah tempat ibadah ya, sesuai agama gitu. Kalau pun itu berbohong, rasanya sangat-sangat ini deh, kayaknya keterlaluan banget deh. Ya. Apalagi namanya rumah ibadah gitu kan, rumah tempat agama gitu kan, kita bersembahyang di sana.
contohnya aja melakukan hal yang tidak baik di masjid gitu misalkan, kan pasti ada rasa yang ini berani banget sih melakukan hal begini di rumah Tuhan gitu misalkan kan. Biasanya kalau di pura kita bisa tes dengan dupa. Dupa Saya ya cocol pakai dupa misalkan 20 dupa ya dihidupkan, 20 dupa dihidupkan, cocol tangannya, tubuhnya, lehernya dan gini tubuhnya lah, kakinya gitu dicocol pakai dupa. Kalau nggak kenapa-napa, nggak ada kenapa-napa, ini nggak sakit, nggak kenapa-napa dia, benar. Kalau memang kadang-kadang ada sih yang pakai keris apa-apa, takutnya kan kadang-kadang trik itu kadang-kadang. Mungkin ya. Takutnya trik, tapi memang ada yang real. Ini saya katakan, kalau di pura itu memang saya nggak berani deh kalau berbohong gitu deh kayak. Ada juga yang kayak gitu, yang hobi kerasukan kayak gitu. Ada ya? Ada 90% di pura itu benar gitu. Benar adanya. Ya, kerasukan asli. Ada yang sempurna lah ya. Ya, kerasukan asli. Ya di 15% sampai 20%-an itu ada kadang-kadang orang-orang yang kayak gitu. Yang kerasukan palsu. Gimana ya kalau dibilang palsu itu kebawaan batin. Terbawa batin mereka. Mungkin setengah mungkin gitu. Ya, semi kerasukan mungkin. Setengah mungkin. Semi kerasukan intinya dia itu kayak tiba-tiba kemasukan gitu. Sadar tapi tidak bisa mengontrol tubuhnya gitu. Tidak bisa. Kalau kerasukan asli itu nggak sadar ya. Benar-benar 100% kayak orang sadar pingsan, ya. kayak orang tidur. Ya. Itu kalau yang kalau saya semi kerasukan biasanya biar nggak salah paham dikira saya bohong. Dari dulu juga saya kerasukan pertama itu sudah bilang saya kerasukan, semi kerasukan. Tapi kalau kerasukan itu sebenarnya kalau yang asli nih ya. Itu apa yang merasuki gitu? Kerasukan asli nih. Tergantung orang yang bisa melihat baru tahu. Karena begini. Maksudnya gimana prosesnya gitu? Maksudnya bentuknya apa gitu? Yang normalnya deh. Saya kasih tahu nggak ya? Gini, kalau orang meninggal, mendatangkan orang meninggal biasanya ada yang asli dan ada yang dari pura dalam datang. Kalau nggak bisa mendatangkan yang asli, yang dari pura dalam datangkan. Makanya kadang-kadang ada itu yang nyaplir. Gitu. Meleset ada. Tapi tidak semua meleset. Kadang-kadang memang ada yang tidak bisa didatangkan karena ada suatu hal penyebabnya, karena hutang piutangnya terlalu besar atau gimana, mungkinnya ditangkap oleh makhluk gaib lain sehingga belum ketemu gitu. Ada gitu ya? Ada. Oke. Jadi yang sebagai penggantinya itu biasanya. Terus kalau yang palsu yang nggak ada yang masuk, iya kan? Energi itu masuk. Saya kan sudah katakan semi kerasukan itu bukan dimasuki, tapi energi. Gini ya, di dalam tubuh kita itu ada saudara empat. Saudara empat itulah batin. Nyambo papat gitu. Sedulur papat itu saudara empat kita itulah batin. Itu di dalamnya itu di ulu hati itu ada kunci roh. Di dalamnya ada roh, lapisan roh atau saudara empat. Baru apa namanya? Jiwa. Hati, jiwa itu saudara empat. Jiwa kita, saya sering bilang kata jiwa itu saudara empat kita sebenarnya. Lapisan roh. Itu hati ini nyambung kadang-kadang ke jantung. Masuknya ke leher. Masuknya ke otak, ke kening, ke syaraf-syaraf tubuh. Tersalurnya. Jadi energi itu masuk ke sana. Jadi apakah di dalam tubuh itu dimasuki jin, dimasuki iblis, budakala, setan atau sebagainya? Ya, atau sebagainya gitu. Ya, tidak. Apalagi kadang-kadang kan fenomena. Itu apa namanya? Dukun santainya datang, merasukinya. Kok aneh ya? Bukan saya gimana ya, kok aneh rasanya. Yang nyantetnya datang gitu. Iya, yang nyantetnya datang gimana? Memang rohnya itu keluar ya yang nyantet gitu. Jiwa yang nyantet datang, masuk jiwa. Contoh, jiwa saya masuk ke jiwa Blackpink. Atau jiwa Blackpink masuk ke tubuh saya. Jawabannya gini ya.
Saya hanya bisa terkejut. Au. Ya terkejut. Au. Ya berarti kan bukan sebuah jiwa ataupun roh, kan nggak mungkin yang masuk ya. Tapi energi. Kayak gini ya. Ini kemasukan. Ini di dekat itu kadang-kadang ada. Di luar tubuh ini, bukan di dalam tubuh. Kalau Tapi seperti dimainkan gitu ya. Kalau yang asli masuk ke dalam tubuh tapi tidak bisa masuki roh dan jiwa. Seperti apa namanya? Ini di atasnya, di atas tubuh kita kan gitu misalkan. Kalau ada yang bisa memiliki mata batin itu bukan di dalam tubuh, tapi di luar tubuh juga. Tapi nempelnya itu di seluruh tubuh luar. Jadi punggungnya orang yang meninggal itu nempel di dada mediatornya. Tidak masuk juga. Karena di dalam tubuh itu sudah lengkap. Seandainya sepeda itu sudah lengkap, berisi pertamax, mau kita isi bensin, itu kan tetap saja adanya pertamax. Meskipun sampai habis itu masih campurannya pertamax, jadi nggak bisa diisi. Namanya juga sudah penuh kan gitu. Seandainya ada di dalam nuklir itu sudah diisi nuklir gitu, kita isi lagi dengan yang lain kan nggak mungkin bisa gitu. Ya, maksudnya kecuali kan, keluar dulu, dikeluarkan dulu baru diisi baru gitu. Tapi kan selama ini gitu kan ya, orang-orang memahami kalau yang ini dimasuki, disusupi, jangan mereka pengetahuannya nggak ada. Iya, mereka yang mampu untuk memberikan pengetahuan pada orang lain itu adalah orang yang bangkitnya jati diri. Kebangkitan jati diri ini yang langka di dunia ini. Ketika orang sudah mampu membangkitkan jati diri. Kalau orang Bali kan biasanya sire taksu. Siapa taksunya? Taksunya dirinya sendiri. Kalau orang yang sudah membangkitkan jati diri, dia menerawang diri dengan kemampuannya sendiri tanpa meminta bantuan orang lain. Jadi ketika bangkit jati diri, mandiri. Dia bisa sendiri tanpa minta bantuan kodam, makhluk gaib lainnya. Tanpa berdoa meminta jawaban. Mandiri. Mandiri. Sama kayak kita yang sudah apa namanya? Lulus. Contoh saja lulus, dia naik pilot. Awalnya kan naik pilot, bukan naik pilot. Dia jadi pilot. Awalnya kan belajar dengan pilot yang sudah bisa. Senior. Ini pasti belajar nih yang junior. Setelah dia lulus, dia itu harus bisa sendiri. Ya, tanpa bantuan senior ya. Senior. Kalau tetap minta bantuan senior, ya sampai kapanpun nggak akan bisa. Betul. Ya, oke, paham saya. Kebangkitan jati diri itulah yang sulit didapatkan. Saya sih berawal dulu dari asam lambung. Tahu ketika itu saya minta jawabannya, minta obatnya. Saya kan bertanya sama makhluk gaib yang biasanya ada di samping saya apa gimana. Jawabannya apa? Punya otak buat apa? Cari obatnya sendiri. Sakit hati saya. Sakit hati. Padahal waktu itu jujur-jujuran saja, saya mau diajak collab sama Kisah Tanah Jawa. Bahkan sudah dibiayai. Jujur sudah dibiayai saya. Saya asam lambung. Berat sekali, panas tubuh ini, terus lemes. Habis itu muntah-muntah. Ini ya asam lambung lah ya. Ya ini apa namanya, panas. Penyakit asam lambung ya. Bibir pahit gitu, panas, dada panas, leher panas gitu, pusing, lemes. Saya harus menemukan obatnya. Saya coba menggunakan cara gaib saya, nggak mempan. Akhirnya saya ingat, awalnya Bear Brand, saya minum. Sampai 2 juta lebih saya habis uang untuk beli Bear Brand. Setiap hari bisa 10-8 minum. Nggak kuat. Karena saya orang sederhana pada waktu itu, nggak seberapa dapatnya. Apalagi saya sudah punya istri waktu itu. Harus membiayai kehidupan. Akhirnya saya ganti menggunakan, awalnya itu marjan. Nggak begitu juga. Kedua itu semangka. Nah, semangka ini enak. Ini salah satu obat asam lambung, semangka. Setelah itu susu kental manis saset. Paling saya minum 4 kali 3 kali sehari. Itu irit jadinya kan, nggak beban banget. Ya, kita kembali ke kerasukan ya. Kerasukan. Lantas itu tadi yang asli.
Yang palsu janganlah dibilangin ya. Kalau dilihat dari mata batin kan pasti nggak ada apa-apanya gitu kan. Ini nggak ada yang pengaruhi. Ada lagi kerasukan nomor 3. Apa? Depresi. Oh iya. Orang depresi itu. Apa kita kan nggak boleh bilang gila ya sekarang ya? Iya, depresi aja bilangnya. Apalagi satu? ODGJ. Orang dengan Ya, ODGJ. orang dengan gangguan jiwa. Depresi, ODGJ. Pertama, kerasukan asli, kerasukan palsu itu ada beberapa. Setengah kerasukan, terus setengah kerasukan kalau dibilang palsu nggak juga. Kalau memang benar-benar dia itu ngerti dan orang spiritual. Biasanya orang setengah kerasukan itu orang spiritual ini mampu melakukannya. Kalau orang biasa itu saya kurang tahu apakah dia depresi. Kalau itu bukan orang spiritual ya, apakah dia depresi? Apakah dia ini ODGJ? Nggak tahu ya. Ya tahu. Kalau orang spiritual itu melakukan setengah kemasukan, itu biasanya itu namanya energi spiritual. Kalau dalam pelajaran murid-murid saya yang saya sudah ajarkan, itu saya ajarkan namanya energi spiritual, pembangkitan energi. Makanya doanya, ya Tuhan bangkitkan energi gini-gini, sesuai dengan agamanya sih sebutannya. Ya, itu soalnya ada beberapa yang viral ya kemarin ya. Iya. Ada yang anak SMA kalau nggak salah, pakai motor ditilang kerasukan. Harimau nih. Tapi dijulurkan uang sama temennya gitu. Gini. Orang itu kan nggak gini. Kebanyakan sih itu yang viral ya. Kebanyakan viral. Ada bapak-bapak yang nggak bawa SIM gitu, tiba-tiba kerasukan. Kemarin lagi di ada jalan. yang berobat ke saya. Ini ada yang kerasukan. Ada orang Muslim, bukan dia kerasukan. Ini dua ibu-ibu. Dua ibu-ibu. Dia kan TNI gininya. Suaminya TNI, kedua-duanya. Ini punya teman laki-laki, perempuan. Ini dia sudah diperingatkan jangan selingkuh dengan itu. Dia ada istrinya. Oh, dua ibu-ibu ini bilang ke perempuan ini jangan selingkuh dengan orang ini gitu. Iya. Gitu ya? Enggak gini. Baru ingat saya, dua ibu-ibu ini punya teman. Punya teman perempuan. Dibilangin suamimu itu ada main dengan wanita lain. Oh, suami temennya ibu-ibu ini ada main dengan perempuan lain. Ya, tapi dia nggak percaya. Akhirnya keciduk si laki-laki dan perempuan tersebut terekam kamera. Dicarilah sama istri sahnya. Nah, dicari sama istri sahnya, bilangin sama si laki-lakinya, terus dibilangin sama si perempuannya kerasukan. Waktu keciduk itu kerasukan. Sekarang kerasukan dijadikan bahan ya. Jangan kayak gitu ya. Gitu. Kalau kita keciduk selingkuh sekarang, ketahuan keciduk di hotel, tinggal kalian kerasukan aja, orang semuanya dah kacau dah gitu. Ntar lu, dua ibu-ibu ini ngapain ke Gus Robin? Gini, dia ingin menanyakan apa saya akan ada masalah nggak dengan ini. Oh, maksudnya minta perlindungan. Konsultasi Gus Robin, terus dia bercerita dia punya teman gini. Dia minta perlindungan bagaimana caranya. Dan saya suruh ke masjid saja doa. Nanti minta pelindung gaib di masjid saja. Karena saya itu tidak boleh mengambil agama lain dengan cara agama saya. Jadi saya suruh ke masjid doa di sana, minta pelindung gaib di sana. Dan ada saya sebut takbir biasanya sebelum tidur, itu saja paling saya suruh gitu. Jadi saya tidak diizinkan, hanya saya itu seorang perantara jembatan yang memberikan informasi. Saya sih ketawa-ketawa aja pada waktu itu. Zaman gitu. Kalau misalkan ada nih pasien gitu kan ke rumahnya Gus Robin, ada nggak yang kerasukan gitu? Atau kerasukan palsu gitu, ada nggak? Yang semi kerasukan banyak. Yang kerasukan palsu itu udah bukan kerasukan palsu. Maksudnya pura-pura kerasukan gitu, nggak ada?
Ada yang pura-pura kerasukan. Ada sih, biarin aja. Oh, padahal dia pura-pura gitu ya. Saya hadapin aja gitu. Tapi saya nggak mau bilang. Tapi dari persentase sepanjang Gus Robin mengobati gitu kan, dari yang kerasukan ya. Berapa persentase yang asli, yang semi, dan yang palsu? Wah, banyak yang semi. Semi lebih banyak. Yang depresi banyak. Lebih banyak yang ini, yang semi ya. Yang semi dan depresi banyak. Semi murangkir. Ya, depresi banyak, semi banyak. Terus yang asli cuma pernah 2. Saya ngobatin orang yang beragama Hindu dan orang yang beragama Islam. Yang beragama Islam itu masih ABG. Itu dia bekerja di sebuah toko, terus tiba-tiba dia itu seperti itu di rumah, kerasukan, teriak kerasukan, nangis teriak kerasukan, matanya itu seperti ini, seperti melotot dan dengan agak marah tuh, dengan mimik wajah marah. Ya, kerasukan Kunti ya. Itu asli. Asli itu. Tidak bicara. Kalau ditanya dia nggak bicara. Iya. Dia hanya marah gitu, melotot. Itu ya. Nah, melotot. Kalau yang semi itu kalau ditanya itu kadang lancar. Tapi dia memang kerasukan gitu ya. Ya, semi. Cuma dia bisa komunikasi. Cuma dia tidak bisa mengkontrol tubuhnya gitu ya. Itu bibir ini, tangan ini seperti agak mengeras. Otak ini seperti berawal, nggak kepikiran apapun, tapi telinga ini masih dengar. Ya. Itu yang semi. Terus kalau yang asli seperti itu, malah dia itu lupa kejadian. Apa yang terjadi? Iya, lupa. Dia seperti orang benar-benar kosong, tidak tahu apa. Dan kebanyakan itu seperti itu, matanya itu melotot-melotot. Terus ada juga yang tertutup matanya. Orang Bali ada yang tertutup matanya. Saya sempat obati itu. Di satu desa saya sempat obati. Itu 3 jam kerasukan, habis itu masuk UGD. Bukan saya obati, tapi saya kasih tahu obatnya itu mintanya di pura. Minta tirta di pura gitu saya. Nanti setelah dicipratin tirtanya itu, dia sembuh. Habis sembuh dia masuk UGD. Besoknya ibunya sama bapaknya datang ucapin terima kasih. Ya, ini menjawab fenomena kerasukan yang ada di sekitar kita ya. Apakah itu palsu, asli, atau semi? Tapi kita bisa mengambil kesimpulan ya, kerasukan ini bukan jiwa ataupun roh yang masuk ke tubuh kita, tapi sebuah energi yang sebenarnya bekerja gitu ya di tubuh kita, maupun mau itu energi baik atau energi jahat, buruk gitu kan. Tapi kebanyakan buruk ya, yang membuat kadang-kadang orang-orang itu wah ini kerasukan gitu kan, ini kerasukan macan, ini kerasukan panci, nih jin panci gitu, jin kodok. Ya, tapi nanti kalau kalian kena tilang jin kodok aja kan lompat-lompat. Kalau macan kan diam dia. Kalau macan galak dia diam. Nanti polisinya bawa pentongan atau bawa pistol atau air comeran, kalian disiram gitu, baru tahu rasanya. Kalau kodok kan lompat-lompat gitu terus menjauh dari polisinya, kan nggak apa-apa. Ya menjauh, polisinya bingung. Kan jin kodok, masa diam gitu. Atau jin yang kalau bisa itu jin kuda kadang. Lari terus jin kuda gitu. Makanya kan jin macan. Kalau kalian kerasukan tuh, kalau ditilang polisi nanti jangan macan lagi ketahuan. Jin kuda gitu ya. Jin kuda. Mana kacamata kuda saya? Mana kacamata kuda itu saya? Keras larinya. Jin kodok itu lompat-lompat. Nanti polisinya bingung dah, orang yang kerasukan kan males dah dia ngurus kayak gitu. Mending ngurus yang lain aja kayak gitu. Waktu waktu. Ya. Oke, itu aja sekian ya tayangan kita kali ini. Jangan lupa di share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Jangan lupa juga untuk menghidupkan lonceng teman-teman agar ketika kita ada video baru ada notifikasinya. Kami pamit undur diri. Saya Dadang Kunyit. Saya Gus Robin, motivator Learning Times. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pramusanti. Om Santi Om. Sia.
Kalau jin panci gimana larinya coba? Ada kerasukan jin panci Jin penggorengan? bencong ya, aku takut dong polisi.